Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Muhammad Helmi, nomor BP 1910533002. Saya berasal dari kelas akuntansi internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul kurangnya sosialisasi atau masalah nurani. Saat ini Indonesia sampai saat ini masih terus menghadapi teror virus corona atau COVID-19. Sejumlah daerah berjuang melawan virus corona, mulai dari menangani pasien positif, pasien dan pengawasan PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, hingga mengurus jenazah pasien COVID-19 ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa virus corona ini. Virus corona ini ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Hubei, Cina. Virus ini merupakan satu keluarga dengan virus SARS yang menyerang sistem pernapasan kita sehingga kita kesulitan untuk bernapas. Gejalanya adalah demam tinggi, sesak napas, ataupun batuk flu. Sekarang ini virus ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia secara mengglobal. Jumlah terkini korban positif corona ini di Indonesia pun telah mencapai angka positif 26.940, yang sembuh ada 7.637, dan yang meninggal ada 1.641. Ya, yang meninggal dunia pun telah diselenggarakan dengan protokol yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kasus kematian akibat COVID-19 ini juga menyikap banyak kisah pilu. Tak hanya kesedihan atas meninggalnya pasien, tapi juga penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini. Peristiwa ini semakin menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan virus corona. Salah satu contoh dari sekian banyak kasus penolakan jenazah virus corona di Indonesia adalah kasus penolakan jenazah perawat di Semarang. Semarang menjadi salah satu kota tempat terjadinya penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini. Sejumlah warga di Sekaul Timur, Ungaran, Kabupaten Semarang menolak pemakaman jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi. Yang lahat telah digali, namun sejumlah warga datang entah dari mana meminta agar jenazah tidak dimakamkan di tempat itu. Humas Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada persoalan lagi terkait masalah pemakaman. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya jenazah dipindahkan ke pemakaman lain, yaitu TPU Bergota Semarang. Saat ini karena kasus ini pun pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk menindak para penolak jenazah ini secara hukum. Polisi menjerat dengan pasal berlapis KUHP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, disangkakan dengan pasal 212 dan 214 KUHP serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah. Pasal 212 KUHP menyebut barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang, atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sementara pasal 214 KUHP menyatakan paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 212 bila dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Menurut saya,
ada dua kemungkinan mengapa penolakan ini bisa terjadi. Yang pertama adalah pemahaman yang salah dan ketakutan berlebihan. Saya menilai adanya ketidakpahaman di tengah-tengah masyarakat, sehingga bertindak berlebihan hingga melewati batas. Keberadaan para tenaga medis seharusnya dihormati dan diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Karena dalam kondisi seperti ini, mereka menjadi garda terdepan yang berhadapan dengan pasien virus corona. Dalam agama Islam sendiri, mereka yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi virus corona ini akan mati syahid karena mereka adalah pejuang. Namun, masyarakat justru bertindak melakukan diskriminasi terhadap mereka oleh beberapa masyarakat yang terlalu ketakutan akan virus ini. Ketakutan berlebihan seharusnya tak perlu terjadi karena semua tindakan yang diambil pasti sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Alasan kedua mengapa penolakan ini bisa terjadi karena kurangnya informasi. Saya menilai penolakan warga salah satunya karena tidak tersampaikannya informasi soal virus corona hingga ke akar rumput. Informasi yang beredar mengenai koran membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Ketika terjadi kebingungan dan kepanikan, tidak semua mendapatkan informasi yang benar. Penjelasan yang tenang dan santun akan sangat efektif untuk mencerahkan masyarakat soal virus corona ini. Dari kasus penolakan ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya dalam beragama kita harus menyelenggarakan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini pun tentunya sudah aman dalam protokol yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Menolak jenazah tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan dalam agama. Dan yang kedua adalah dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua, dalam sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus bersikap adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang sudah tidak bernyawa. Jika menurut agama mereka harus dikuburkan, maka kita tidak boleh untuk menolaknya. Karena jika kita menolaknya, mencerminkan kita tidak bersikap adil dan bertentangan dengan sila kedua ini. Mungkin masyarakat takut akan penyebaran virus corona ini oleh jenazah, namun menurut penelitian oleh beberapa dokter mengatakan bahwa jika inang tersebut telah mati, maka otomatis virusnya juga mati. Oleh karena itu, harusnya masyarakat merogoh hati nurani mereka untuk dapat berpikir jernih. Pasalnya jika harus khawatir, maka yang seharusnya khawatir adalah mereka yang berada di garis terdepan. Bayangkan saja jika mereka berada di garda terdepan itu adalah keluarga Anda. Dan kini pemerintah telah bertindak tegas dengan cara menindak dengan tegas secara hukum barang siapa yang melakukan penolakan jenazah virus corona ini. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.